Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ahlan wa sahlan bikum. Selamat datang kembali teman-teman dimanapun berada. Selamat datang di channel pembelajaran bahasa Arab, di channel vlog Al-Junaid. Masih bersama saya Al-Junaid Muhammad Idris yang akan memandu teman-teman sekalian di dalam memahami bahasa Arab dengan mudah. Pada episode sebelumnya kita telah mendengar tentang pendahuluan yang berkaitan dengan bahasa Arab. Maka pada hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang pertama. Namun sebelum itu ada sedikit hal yang perlu teman-teman ketahui tentang bahasa Arab yang mana yang akan kita pelajari. Nah, di dalam bahasa Indonesia sendiri, kita juga mengenal ada yang namanya bahasa Indonesia yang baku dan ada juga bahasa Indonesia yang tidak baku. Persamaan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia, bahwasanya bahasa Arab juga demikian. Jadi ada bahasa Arab yang istilahnya itu merupakan bahasa kampung. Nah, kita akan pelajari di sini adalah bahasa Arab yang baku, ya. Nah, teman-teman mungkin pernah bertanya, kenapa seseorang itu bisa mahir atau pandai dalam berbahasa Arab? Nah, dia itu pandai dengan berbahasa Arab ini tidak serta-merta kita katakan dia pandai. Tapi biasanya itu orang yang pandai dalam berbahasa Arab itu ada dua kategori. Dalam pertama, dia itu pandai dalam daily conversation, ya. Dia itu pandai dalam percakapan sehari-hari. Percakapan di rumah, percakapan di sekolah, percakapan di tempat mengaji, atau percakapan dimanapun dengan teman atau kehidupannya sehari-hari. Nah, biasanya kalau daily conversation ini, percakapan sehari-hari ini itu dipengaruhi oleh tempat tinggal dia. Nah, oke. Tapi daily conversation di sini itu masih dalam kategori baku. Ya, mungkin hal-hal seperti ini itu akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman masuk ke pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren itu kurang lebih percakapannya akan menggunakan bahasa Arab yang baku, tapi percakapannya tentang percakapan yang sehari-hari saja, seperti itu. Nah, yang kedua adalah seseorang itu dia pandai atau mahir tentang gramatikal bahasa Arab. Nah, mungkin teman-teman sudah tahu di dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya grammar, ya. Grammar atau yang mempelajari tentang struktur kata dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Arab ada juga yang namanya ilmu nahwu dan shorof. Jadi dalam pembelajaran bahasa Arab kita akan lebih memfokuskan dalam pembahasan ilmu nahwu dan juga ilmu shorof. Karena kalau ilmu nahwu dan ilmu shorof inilah yang bisa membantu kita di dalam memahami setiap kata-kata dalam bahasa Arab. Nah, biasanya kalau kita bilang bahasa Arab yang dengan menggunakan gramatikal itu merupakan bahasa Arab yang resmi, yang digunakan di tempat-tempat resmi seperti di perkuliahan ketika dosen sedang memberikan penjelasan. Nah, itu biasanya dosen menggunakan bahasa Arab yang resmi. Begitu juga dari para mahasiswa, mereka atau para siswa juga mereka akan bertanya kepada dosen menggunakan bahasa Arab yang resmi, baku dan juga resmi. Nah, kita akan memfokuskan pembahasan kita di nahwu dan shorof. Nah, kaitannya antara gramatikal dan daily conversation, kita akan lebih memahami tentang percakapan sehari-hari itu dibantu dengan nahwu dan shorof. Nah, karena percakapan kita sehari-hari yang menggunakan bahasa Arab itu akan bisa kita ketahui
kedudukan suatu kata atau sebuah kalimat itu dengan ilmu nahwu dan shorof. Istilahnya, kalau kita mempelajari hanya mengetahui percakapan saja, itu seakan-akan kita hanya mendapat kulit daripada ilmu bahasa Arab. Nah, kalau teman-teman mempelajari gramatikal, nahwu dan shorof, maka kita seakan-akan udah dapat inti daripada bahasa Arab. Kalau orang sudah dapat inti, pasti dia juga akan dapat yang di luarnya. Seperti itu. Kita masuk pada pembahasan materi yang pertama. Pada episode yang kedua kali ini, kita akan mempelajari tentang al-jumlah al-mufidah. Nah, al-jumlah al-mufidah ini diartikan ke dalam bahasa Indonesia yaitu kalimat yang bermakna. Oke. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ingin menyampaikan sesuatu kepada seseorang, entah itu berupa percakapan, perkataan, atau itu berupa suatu tulisan, teman-teman ingin menyampaikan kepada orang lain, tentu teman-teman harus menyampaikannya dengan kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain. Nah, karena tidak guna rasanya kita ngomong dengan orang lain, tapi orang lain itu tidak paham. Atau kita menulis sesuatu di secari kertas atau di buku, kita tulis, tapi orang itu tidak paham dengan susunan kalimat yang kita sampaikan. Maka dalam bahasa Arab, penting sekali rasanya kita mempelajari tentang susunan kalimat yang memiliki arti. Oke. Nah, saya beri satu contoh. Oke. Kita bilang al-qalamu alal kursi, ya. Al-qalamu alal kursi. Nah, ini kita artikan dengan atau pena. Oke. Ala di atas kursi. Oke. Jadi al-qalamu alal kursi. Misalnya teman-teman ingin berkata kepada adik teman-teman atau kakak teman-teman yang bertanya kepada kita, di mana pulpen saya? Maka kita harus menjawab dengan menggunakan kalimat yang dapat dipahami. Ya. Nah, maka kita jawab al-qalamu alal kursi. Al-qalamu alal kursi. Pena di atas kursi. Nah, maksudnya ada di atas kursi, seperti itu. Nah, jika seperti demikian yang teman-teman katakan, maka kakak atau adik teman-teman itu akan memahami maksud daripada perkataan teman-teman sekalian. Nah, jadi memang dalam bahasa Arab itu butuh sekali bagaimana caranya kita membentuk sebuah kalimat yang dapat dipahami oleh orang lain, ya, terutama juga diri kita sendiri, seperti itu. Oke, baik. Jika teman-teman sudah paham bahwasanya di dalam berbahasa Arab, kita harus bisa membentuk suatu kalimat yang baik, yang benar, sehingga dapat dipahami oleh orang lain, maka sekarang kita pelajari susunan suatu kalimat. Nah, atau dalam bahasa lainnya adalah komponen atau unsur-unsur penyusun suatu kalimat, ya. Oke. Di dalam bahasa Arab, komponen penyusun suatu kalimat itu ada 3. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fiil, yang ketiga adalah huruf. Nah, misalnya kita ambil contoh. Nah, misalnya kita ambil contoh dhahaba Zaidun
ilal madrasah. Oke, coba teman-teman ikuti saya. Dhahaba Zaidun ilal madrasah. Oke, ya. Zaid pergi ke sekolah, ya. Oke, kita ulang. Dhahaba Zaidun ilal madrasati. Teman-teman bisa bilang telah pergi Zaid ke sekolah. Bisa juga teman-teman mau artikan Zaid telah pergi ke sekolah. Bisa juga seperti itu. Sebagaimana dikatakan tadi bahwasanya komponen penyusun suatu kalimat atau unsur penyusun suatu kalimat itu ada 3. Ya, isim, fiil, dan huruf. Oke. Isim itu artinya adalah setiap nama orang atau kata benda atau bisa juga tumbuhan, hewan, semuanya itu termasuk ke dalam isim. Misalnya kapal, itu termasuk dalam isim, ya, kata benda. Pokoknya semua yang berupa nama orang, benda mati, tumbuhan, atau hewan, atau apapun yang ada di alam ini itu termasuk isim. Ya, dia masuk dalam kelompok isim. Nah, coba teman-teman perhatikan di kalimat ini. Dhahaba Zaidun ilal madrasah. Zaid telah pergi ke sekolah. Nah, kalau teman-teman perhatikan, dari keempat kata ini, yang termasuk dalam isim adalah Zaid dan sekolah. Ya, ini isim, ini isim. Ya, kan artinya isim adalah nama orang. Oke, Zaid adalah nama orang. Dan juga benda mati, madrasah, ya. Pokoknya tempat, gitu kan. Oke. Yang kedua, komponen unsur penyusun suatu kalimat. Yang kedua adalah fiil, ya. Fiil itu artinya adalah kata kerja. Ya, kata kerja yang menunjukkan suatu perbuatan telah terjadi atau sedang terjadi atau akan terjadi. Seperti mungkin teman-teman yang pernah belajar bahasa Inggris. Nah, di bahasa Inggris kan ada yang namanya kata kerja pertama yang telah menunjukkan past tense, ya, kata lampau, kata kerja sekarang, dan juga kata kerja yang akan datang. Kayak begitu. Dalam bahasa Arab juga ada, ya. Coba teman-teman lihat dari 4 kata ini, manakah kata yang memiliki unsur waktu, ya. Telah pergi Zaid ke sekolah. Ya, tentunya kata kerja yang memiliki unsur waktu telah pergi adalah dhahaba, ya kan? Maka ini disebut dengan fiil. Fiil adalah setiap kata kerja yang menunjukkan suatu aktivitas terjadi pada waktu lampau atau waktu sekarang atau waktu akan datang. Telah pergi artinya Zaid telah pergi pada waktu yang lampau, entah itu 5 menit yang lalu atau mungkin barusan dia pergi tadi. Barusan mungkin 1 menit yang lalu, seperti itu. Oke, lanjut. Unsur penyusun kalimat yang ketiga adalah huruf, ya. Huruf di sini bukan huruf bahasa Indonesia alfabet A sampai Z. Bukan juga, ya kan? Bukan juga huruf hijaiyah alif sampai dengan ya. Ya, mungkin meskipun ada sebahagian huruf di situ yang termasuk dalam huruf yang dimaksud dalam pembelajaran kita. Oke. Yang dimaksud dengan huruf adalah sebuah kata. Jadi yang dimaksud dengan huruf adalah sebuah kata yang tidak bermakna. Akan tetapi jika disandingkan dengan kata yang lain, dia memiliki makna. Contoh huruf di sini adalah kata ila, ke. Ya kan? Kata ila ini
itu harus disandingkan dengan sesuatu setelahnya. Ya, ini adalah huruf ya. Oke, huruf di mana kata ila tidak akan memiliki makna dalam bahasa Arab kecuali dia itu disandingkan dengan sesuatu setelahnya. Coba kita bilang ke. Hei kamu, kamu ke. Kemudian diam. Nah, otomatis di sini tidak sempurna. Coba teman-teman bilang ke sekolah. Hei kamu, kamu mau kemana? Ke sekolah. Nah, seperti itu kan? Artinya ketika huruf ini disandingkan dengan kata yang lain, maka dia bisa menjadi kata yang bermakna. Jadi kita ulang, kita ringkas pelajaran kita hari ini, bahwasannya di dalam menyampaikan sesuatu kepada orang lain, apakah itu berupa perkataan maupun berupa tulisan, nah maka teman-teman harus bisa menyampaikan dengan satu kalimat yang sempurna, ya, atau satu kalimat yang dapat dipahami oleh lawan bicara kita. Seperti itu. Karena tidak ada gunanya kita menyampaikan sesuatu dan lawan bicara kita tidak memahami apa yang kita sampaikan. Oke. Kata yang dapat dipahami itu, dapat dimengerti itu memiliki unsur-unsur atau komponen-komponen yang menyusunnya. Nah, maka komponen penyusun suatu kalimat itu ada 3. Ya, teman-teman kita hafalkan karena pasti akan ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran selanjutnya. Yang pertama adalah isim yang berupa kata benda, nama orang, hewan, tumbuhan, dan yang lain-lain. Yang kedua adalah fi'il, yaitu kata kerja, yaitu kata pekerjaan yang menunjukkan terjadinya suatu aktivitas pada suatu masa, entah itu masa lampau, masa sekarang, atau akan datang. Oke. Yang ketiga adalah huruf. Ya, huruf. Nah, huruf di sini bukan huruf alfabet atau huruf apapun itu, melainkan huruf di sini adalah sebuah kata, ya, sebuah kata yang tidak memiliki arti kecuali jika disandingkan dengan kata yang lain. Nah, contohnya tadi, ila al-masjid, ke masjid. Karena tidak mungkin kita cuma bilang kata ke saja. Pasti harus disandingkan dengan yang lain. Bagi teman-teman yang sudah menonton pembelajaran bahasa Arab episode kedua, di sini ada soalan bagi teman-teman. Jikalau teman-teman sudah paham dengan unsur penyusun suatu kalimat, maka coba teman-teman tentukan setiap kata ini masuk ke golongan mana? Apakah isim atau fiil atau huruf? Ya, teman-teman, jikalau teman-teman sudah paham, teman-teman bisa menjawab di kolom komentar nomor manakah yang termasuk isim, nomor manakah yang termasuk fiil, dan nomor manakah yang termasuk huruf. Oke, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.